Selanjutnya urutan kelima kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara juru bicara dari fraksi Nasdem P3 untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Disilahkan. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem P3 terhadap diajukannya rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa sekabupaten Banyuwangi, serta pimpinan instansi vertikal BUMD dan teman-teman media cetak elektronik serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem P3 terlebih dahulu, kami mengajak seluruh hadirin senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas segala nikmat dan limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan. Sebelumnya telah kita dengarkan bersama pembacaan nota pengantar dari saudari Bupati terkait Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Nasdem P3 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada eksekutif atas penyusunan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Setelah mencermati nota pengantar yang diajukan eksekutif, kami fraksi Nasdem P3 memberikan pemandangan dan catatan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Fraksi Nasdem P3 mencermati adanya penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan dari 3.473.138.862 rupiah turun menjadi 3.440.496.404.162 rupiah atau turun sebesar 32.742.406.000 rupiah atau sebesar 0,94%. Penurunan pendapatan daerah ini salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan transfer yang mencapai 70.742.406.000 rupiah atau turun sebesar 2,60%. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi eksekutif untuk terus melakukan terobosan dalam menghadapi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Fraksi Nasdem P3 memberikan apresiasi terkait kenaikan PAD pada rancangan perubahan APBD tahun 2025, di mana kenaikan mencapai 38 miliar rupiah atau naik sebesar 5,41%. Kenaikan ini membuktikan bahwa eksekutif serius mendongkrak PAD untuk meningkatkan kualitas postur APBD. Meski begitu, fraksi Nasdem P3 tetap mendorong eksekutif untuk terus mericek ulang potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Misalnya pendapatan dari pengelolaan RTH Maron Genteng yang dinilai belum maksimal. Hal ini diharapkan juga berlaku bagi sejumlah aset daerah lainnya, sehingga potensi PAD bisa digenjot semaksimal mungkin. 2. Belanja daerah. Di tengah turunnya angka pendapatan transfer, fraksi Nasdem P3 mengingatkan eksekutif agar mengontrol ulang anggaran belanja daerah, salah satunya melakukan efisiensi pada belanja operasional seperti belanja pegawai dan perjalanan dinas. 2 kegiatan belanja ini harus proporsional dibandingkan dengan belanja modal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebaiknya anggaran belanja difokuskan pada perbaikan ekonomi makro. Fraksi Nasdem P3 mendorong kegiatan Banyuwangi Festival yang berpotensi menyedot anggaran dari APBD mulai dikurangi.
sebaiknya fokus pada kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, misalnya perbaikan infrastruktur jalan. Selanjutnya, fraksi Nasdem P3 mengingatkan kepada eksekutif agar belanja transfer ke desa tidak lagi terkendala seperti anggaran sebelum perubahan. Lambatnya dana transfer ke desa berdampak besar bagi kegiatan ekonomi paling bawah di pedesaan. Fraksi Nasdem juga menyoroti belanja modal, khususnya belanja modal bangunan gedung, jalan, jaringan irigasi yang menumpuk di anggaran perubahan, sehingga eksekutif harus serius dalam penyerapan anggaran berbasis perencanaan yang proporsional. 3. Pembiayaan. Terkait pembiayaan, fraksi Nasdem mendorong eksekutif terus melakukan postur APBD yang proporsional. Kami meminta eksekutif untuk mengurangi nilai silpa di tahun-tahun mendatang. Dalam nota pengantar yang disampaikan Saudara Bupati, silpa sebagai penerimaan pembiayaan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 mencapai 89.779.924 rupiah. Kami mendorong agar silpa yang tinggi jangan terulang kembali. Silpa yang tinggi menjadi indikator bahwa capaian kinerja eksekutif yang kurang maksimal. Ke depan, eksekutif harus melakukan perencanaan yang implementasi kegiatan secara matang, sehingga tidak ada lagi silpa yang tinggi jika anggaran bisa terserap dengan baik, namun tetap berbasis kinerja. Terkait pembiayaan daerah, fraksi Nasdem P3 mendorong eksekutif memastikan postur APBD yang ideal. Salah satunya mengurangi potensi defisit anggaran. Tujuannya menghindari adanya kegiatan pinjaman daerah. Fraksi Nasdem P3 sangat tidak mendukung jika eksekutif terus berorientasi adanya kegiatan pinjaman daerah, sebab pinjaman daerah akan terus menjadi beban fiskal di masa depan. Jika APBD harus menyisihkan cicilan, tentu akan berdampak pada terbatasnya ruang belanja publik. Dampak anggaran yang harus dirasakan masyarakat menjadi berkurang. Dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti tersebut di atas, fraksi Partai Nasdem P3 pada prinsipnya dapat menerima rancangan peraturan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya dibahas dalam pansus atau rapat komisi, namun tetap memperhatikan sejumlah catatan yang telah kami sampaikan. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem P3 terhadap diajukannya rencana Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Semoga bisa menjadi kontribusi yang positif dalam pembangunan daerah Banyuwangi ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kilap sikap dan kata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada kita dalam mengemban tugas dan amanah rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 19 Juni 2025. Fraksi Partai Nasdem P3 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ketua Ratih Nurhayati STM MT, Juru Bicara Nunuk Sri Rahayu.